Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Rifa yang terdiri dari 5 orang, yaitu Akmal Fauzan, Al-Fatih Ahmad Rafi, Rifa Ahmad Fauzi, Surya Medel, dan Yudi Prayoga. Kami akan mempresentasikan tentang perhitungan dosis obat dengan pendekatan stoikiometri. Pertama-tama akan dibacakan oleh Saudara Yudi. Perhitungan dosis obat dengan pendekatan stoikiometri. Apa itu dosis obat? Dosis obat adalah jumlah atau takaran tertentu dari suatu obat yang memberikan efek tertentu terhadap suatu penyakit. Pemberian dosis obat haruslah tepat karena jika dosis terlalu rendah, maka efek terapi tidak tercapai. Sebaliknya, jika terlebih bisa menimbulkan efek toksik atau keracunan bahkan kematian. Macam-macam dosis obat. Macam-macam dosis obat berdasarkan takaran yang digunakan. Yang ke-1, dosis terapi atau dosis lazim. Yang kedua, dosis maksimal. Yang ketiga, lethal dose 50. Yang keempat, lethal dose 100. Yang kelima, dosis toksis. Yang keenam, dosis sinergis. Yang satu, dosis terapi atau lazim. Dosis terapi atau lazim adalah takaran yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan. Renekatan dosis lazim suatu obat menunjukkan perkisaran kuantitatif atau jumlah obat yang dapat ditentukan dalam kerangka praktek pengobatan biasa. Untuk obat-obatan yang mungkin dipakai oleh anak-anak, maka dosisnya diturunkan dari dosis dewasa. Dosis maksimal. Dosis maksimal adalah tekanan terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk memakai sekali dan sehari tanpa membahayakan. Dosis maksimal bukan merupakan batas yang harus mutlak ditaati. Letahan dosis 50. Letahan dosis 50 adalah tekanan yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan ketika diberikan melalui rute tertentu sebagai dosis tunggal dan hewan dimatikan selama periode waktu tertentu. Letahan dosis 100. Letahan dosis 100 adalah tekanan yang dapat menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan ketika diberikan melalui rute tertentu sebagai dosis tunggal dan hewan dimatikan selama periode waktu tertentu. 5. Dosis toksis. Dosis toksis adalah takaran pemberian obat yang dapat menyebabkan keracunan tetapi tidak menyebabkan kematian. Dosis obat yang diberikan melebihi dosis terapi, terutama obat yang tergolong racun, dan ada kemungkinan terjadi keracunan. Keenam, dosis sinergis. Dosis sinergis adalah takaran yang bila dalam suatu resep terdapat 2 atau lebih bahan obat yang ber-DM dan mempunyai efek yang sama, maka dihitung DM gabungan yang tidak boleh lebih dari 1. Prinsip stoikiometri. Dalam farmasi, stoikiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Stoikiometri dalam farmasi digunakan untuk menghitung jumlah pasti setiap reaktan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah obat tertentu. Hal ini memastikan bahwa obat diproduksi secara efisien tanpa membuang-buang sumber daya atau menciptakan produk sampingan yang tidak perlu. Konsep dasar stoikiometri. Mol, volume, massa, dan konsentrasi adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan perhitungan kimia, yaitu mol, satuan untuk menyatakan jumlah partikel zat yang sangat banyak. Massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram per mol. G mol -1.
Volume, hubungan volume gas dengan mol secara umum ditunjukkan oleh persamaan gas ideal. Konsentrasi, satuan konsentrasi larutan yang umum digunakan adalah molaritas. M yang dinyatakan sebagai jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan dalam liter. Rumus dasar stokiometri. Suatu reaksi kimia dapat dikatakan sebagai reaksi stokiometri apabila reaktan dalam reaksi habis seluruhnya. Adapun rumus-rumus yang bisa digunakan dalam metode stokiometri ini adalah hubungan mol dan massa. Mol sama dengan massa per mr. Dan konsentrasi larutan, molaritas sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam besaran liter. Aplikasi stokiometri dalam farmasi. Aplikasi stokiometri dalam farmasi adalah membuat obat-obatan dan vitamin. Ahli kimia dalam farmasi menggunakan stokiometri untuk menentukan dosis obat yang optimal bagi pasien berdasarkan berat badan, usia, dan faktor lainnya. Di sini ada studi kasus. Deskripsi masalahnya adalah seorang pasien memerlukan obat dengan zat aktif paracetamol sebanyak 500 mg per dosis. Obat ini tersedia dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 0,5 molar. Berapa volume larutan yang diperlukan untuk memberikan dosis tersebut? Identifikasi data. Diketahui massa zat aktif sama dengan 500 mg sama dengan dirubah menjadi gram menjadi 0,5 gram. Konsentrasi larutan sama dengan 0,5 molar. mR paracetamol 151 gram per mol. Ditanyakan volume larutan dalam satuan mililiter. Pendekatan stoikiometri. Mol paracetamol sama dengan massa dibagi mR, 0,5 dibagi 151 hasilnya 0,00331 mol. Lalu gunakan hubungan mol dan konsentrasi larutan. Volume sama dengan mol dibagi konsentrasi, 0,00331 dibagi 0,5 hasilnya 0,00662 liter. Ubah volume ke dalam satuan mililiter. 0,0662 liter dikali 1000 hasilnya 6,62 ml. Hasil analisis dan kesimpulan. Hasil analisis dari studi kasus seorang pasien tersebut adalah untuk memberikan dosis paracetamol 500 mg diperlukan 6,62 ml larutan dengan konsentrasi 0,5 molar. Kesimpulannya adalah perhitungan stoikiometri dalam farmasi sangat dibutuhkan untuk menentukan dosis obat yang akan diberikan untuk menjamin akurasi, keamanan, dan efektivitas pengobatan. Sekian, terima kasih.